Ya, jadi singkatnya kegiatan itu bentuknya simulasi. Jadi bisa menangkap. Mungkin kita kemarin kurang ini, kita kurang metode simulasi, makanya Mbak Bergita menghilang. Oh, oke. Oke, ada yang ditanyakan dari metode manipulasi? Jadi sebenarnya gini, baik menggunakan cara bantuan komputer tadi ataupun dengan kelompok kerja atau simulasi itu sebenarnya tujuannya gini. Jadi ketika kan kita membuat suatu kegiatan perencanaan yang masih kita lakukan kan, belum kita laksanakan. Nah, manipulasi ini tujuannya lebih supaya kalian punya gambaran ketika perencanaan ini dilaksanakan kira-kira berhasil atau tidak, atau mungkin harus ada plan B, atau mungkin harus ada perencanaan yang dirubah dari perencanaan originalnya, kurang lebih seperti itu. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ana untuk presentasinya minggu ini. Minggu tepuk tangan. Oke, jadi oke, harus selalu memberi kabar ya Mbak. Oke, jadi oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk yang model kedua tadi, metode dan teknik komunikasi ini lebih ada kaitannya dengan teknik komunikasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa itu teknik komunikasi? Yaitu ada sasaran, ada medianya, ada komunikatornya. Jadi ada orang yang akan menerima informasinya, ada media yang akan digunakan, dan ada komunikatornya, yaitu orang yang akan menyampaikan informasi. Jadi kalau model ini kurang lebih keempat unsur ini terpenuhi. Saya lanjut, tadi sudah sampai sini teknik dan pendekatan strategi. Mbak Ana mungkin terlewat, tapi yang lain sudah dapat penjelasannya tadi. Jadi teknik pendekatan strategi itu ada 4: brainstorming, MBO, issue management, sama top down of planning. Jadi kalau brainstorming tadi, saya kasih contohnya sudah banyak tadi, sudah tadi sih, cuman ini kurang lebih gini, Mbak bayanginnya dalam suatu perusahaan, mungkin biar gampang, dalam satu perusahaan kemudian ada rapat, lalu di dalam rapat itu ada seseorang yang akan berbicara tentang misalnya isu atau misalnya tentang perkembangan perusahaan, lalu nanti akan ada misalnya pertanyaan, kritik, saran, dan sebagainya, tapi orang tersebut akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi nanti pada akhirnya apa yang dibahas di situ tuh akan menjadi sesuatu yang konstruktif, di mana peserta-pesertanya itu juga bisa memahami. Lalu untuk MBO ini tadi sudah dibahas, Management by Objective. Ini biasanya melibatkan dari level
manager hingga level bawahan. Sedangkan untuk yang issue management ini based on issue, jadi biasanya akan ada penugasan kepada sebuah tim atau terhadap suatu unit tentang misalnya ada berkenaan dengan timbulnya permasalahan di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan top down planning ini biasanya ini terjadi dalam kondisi misalnya ada rapat rapat pemegang saham misalnya, lalu dibahas mengenai misalnya perkembangan perusahaan, tujuan, goal, masalah segala macam. Lalu akhirnya akan muncul yang namanya ultimate objective. Jadi ultimate objective ini biasanya muncul karena diskusi panjang yang melibatkan semua pihak dan akhirnya akan ada suatu goal atau misalnya tujuan yang paling tinggi yang disepakati bersama, lalu mereka biasanya akan menugaskan kepada bawahan, makanya top down dari atas ke bawah untuk menyusun suatu perencanaan. Hmm, yang mana mbak? Oh iya, tadi saya lupa pertanyaannya. Oh, gini. Tadi gini saya tanya, kalau misalnya dalam kondisi kalian menjadi karyawan di perusahaan, either itu atasan ataupun bawahan, kalian lebih tertarik menggunakan teknik yang mana? Apakah Mbak Ana hilang? Hmm. Oh iya, Mbak Jieng kemana ya? Fotonya sih Mbak Jieng lagi belajar. Oke, boleh. Oke, baik. Itu gambarnya sih Mbak Jieng lagi belajar, lagi baca buku. Bantuan komputer ya. Ayo, ada yang mau ngulang pertanyaannya? Oke, gini. Tadi kan kita bahas tentang teknik dan pendekatan strategi. Jadi ada 4. Brainstorming, MBO, issue management, sama top down of planning. Kalau misalnya Mbak Jieng agak aneh ya Mbak Jieng jadi misalnya either bawahan ataupun atasan di satu perusahaan, kira-kira teknik perencanaan seperti apa yang misalnya Mbak pengen lakukan dan kenapa? Oke, jadi PR kalau gitu buat Mbak Jieng ya. Nanti kalau kelasnya sudah selesai, jawabannya di email ke saya. Nggak usah di Facebook aja ya. Oke, Facebooknya yang rame-rame ya. Jadi biar kawan-kawannya juga baca. Oke. Nggak usah di inbox aja.